Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Salam dua adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita curahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat tentunya, terutama nikmat Islam, nikmat panjang umur serta sehat. Alhamdulillah. Semangat. Ya, remaja menuju ke dewasa. Ya, masih kalau kalian generasi muda. Generasi muda harapan bangsa. Kalau generasi muda yang loyo, gimana bangsa mau mengharapkan kalian? Ya, entah kalian lupa atau kalian tidak pernah baca atau gimana? Ya, itu kata-kata Bung Karno. Ya, Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10.000 orang tua, niscaya akan aku cabut gunung beserta akar-akarnya. Sedangkan kalimat berikutnya, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang kalian. Nah, itu. Ya, jadi yang namanya pemuda, remaja, ya harus semangat, semangat. Salam bagi salam adalah senantiasa digunakan pada diri kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh pihak Madrasah Al-Yadani 1. Ya, Kota Jambi di sini masih ada, tentunya masih bersama kita. Ya, untuk melaksanakan studinya sebagai warga Mas, ya. Juga Ibu Siti, Ketua Alumni, dan kebetulan saya ini alumni Malang juga. Ya, 3 alumni, ya. Nah, jadi saya alumni Malang dulu namanya, kalau sekarang satu. Nah, jadi izinkanlah saya berkenalan diri, boleh? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi semua itu ada bahaya. Jadi semua itu memang berawal dengan yang namanya cinta. Cinta yang kita artikan ya cinta-cinta itu anak mudanya, ya bangunan yang tinggi, Gentaran masih tahu. Nah itu dibangun dengan cinta, ya mulai itu enak mulus itu. Kalau tak ada rasa cinta tidak elok bangunnya. Nah jadi cinta yang kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, sarjana Usuludin Magister Agama, ya alumni Madrasah Kemas. Itu tahun 2004. Belum lahir. Ya, jadi alhamdulillah kalau sekarang ya, bergabung di Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bengkulu, ya masih juga aktif sebagai staf dosen, ya di Universitas Jambi. Jadi alhamdulillah alumni Malang mungkin ya sesuai dengan namanya oke. Ya RCTI jangan belum diendos ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ini sebagai moderator. Jadi ini cuma pengantar saja. Mengharapkan Ibu Dr. Rizky Latria untuk memaparkan bahasan atau temanya itu tentang bimbingan remaja usia sekolah yang disingkat dengan BRUS, ya BRUS bukan singkat ya, BRUS. Jadi dibersihkan, jadi perilaku-perilaku yang menyimpang mungkin, nah itu nanti akan diberus seterusnya. Nah, nanti boleh adik-adik sekalian bertanya dengan Ibu Dokter, ya mungkin kita ada 2 sesi nantinya. Ya, sesi yang pertama itu dari segi kesehatan, ya karena kebetulan Ibu ini dokter. Nanti yang kedua ada sesi dari penyuluh, ya Ustaz Amin,
dia boleh amin, tapi mungkin itu dari sisi atau segi agamanya. Ini ya, nama Dr. Rizky Amelia, ya. NIK-nya 1992 05 29 201903 2015, pangkat golongan penata atau dikasih, jabatan dokter tunggal, alamat Perumahan Ridena Mendalo di Ridena, sama-sama Mendalo ternyata ini. Ya, saya juga di Mendalo di area Cikaraya. Ya, jadi ada perumahan juga kalau situ. Terus instansi Puskesmas Kota Kemang, alamat kantor Jalan Kiai Haji Muhammad Saleh RT 01 Pasir Panjang, nomor HP 085263009098, alamat email rizky_amelia penimpat ya @gmail.com. Riwayat pendidikan SDN 175 Mukai Tengah. Terus SMP-nya SMP Negeri 1 Gunung Kerinci, SMA Negeri 2 Air Hangat. Terus Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ayo kita kasih aplaus dulu untuk baik, rapat perpanjangan kelima, mari bersama ya kita simak ulasan atau pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Amelia mengenai bimbingan remaja usia sekolah atau disingkat dengan BUS. Kepada Ibu Dokter, waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Terima kasih Bapak Moderator. Izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita masih berkumpul pada hari ini di Mushola Majelis 1 Kota Jambi yang kita cintai. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Teluk beserta staf, yang terhormat Kepala Majelis 1 Kota Jambi atau Ibu yang mewakili beserta dengan staf dan juga para guru, dan juga yang saya cintai adik-adik siswa-siswi Majelis 1 Kota Jambi yang berkesempatan hadir berkumpul bersama di mushola pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi oleh Allah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, nama saya Dr. Rizky Amelia. Saya bekerja di Puskesmas Solok Kemang mulai tahun 2019 sampai sekarang. Nah, jadi untuk yang lain itu sudah disampaikan ya. Saya besar dan lahir di Kerinci, jadi merantau di Jambi. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan. Kalau kami di kesehatan namanya penyuluhan, jadi atau sosialisasi ya, tentang bagaimana sih remaja yang sehat. Jadi sebelumnya ada tahu nggak yang dikatakan remaja itu apa? Tadi kan sudah disampaikan ya sama bapak-bapak kita, remaja itu apa? Remaja itu adalah usia, kalau kami dari kesehatan, usia mulai dari 10 sampai 18 tahun. Jadi mulai umur 10 tahun itu sudah dikatakan remaja ya. Karena kalau kami di kesehatan, remaja itu dikategorikan kalau sudah terjadinya perubahan bentuk tubuh, baik itu secara fisik maupun secara emosional yang terjadi pada tubuh seseorang ya. Jadi selain dari usia, dari bentuk tubuhnya juga nanti akan berubah. Nah, di situ baru dikatakan remaja.
Jadi remaja itu dibagi atas 3 kelompok. Jadi yang pertama remaja awal usia 10 sampai 13 tahun, yang kedua remaja menengah usia 14 sampai 16 tahun, dan remaja akhir yaitu usia 17 sampai 20 tahun. Nah, adik-adik di sini kira-kira masuk ke kategori yang mana? Apakah remaja awal atau akhir? Akhir ya. Jadi kalau sudah masuk ke remaja akhir artinya sebentar lagi akan menuju dewasa ya. Jadi permasalahan di antara 3 penggolongan remaja ini berbeda-beda. Makanya kita golongkan, ada yang remaja awal, ada remaja menengah, dan ada remaja akhir. Karena permasalahannya berbeda. Kalau remaja awal biasanya kalau yang perempuan baru mulai menstruasi, masih pikuk, pakai palu tahu gitu kan. Kalau yang laki-laki mengalami mimpi basah, terus tiba-tiba kan kita kejut gitu, kok ngumpul gitu ya kan. Itu permasalahan remaja awal biasanya. Kalau remaja menengah ini biasanya masa labil-labilnya, terjadi pergolakan emosi biasanya. Nah, kalau remaja akhir ini itu sudah mulai biasanya memikirkan nanti ke depannya mau bagaimana. Apakah mau menikah, apakah mau lanjut kuliah, atau mau bekerja, atau mau ngapain gitu ya. Jadi permasalahannya biasanya berbeda. Makanya kita golongkan menjadi 3 kelompok. Nah, selain dari umur tadi, secara fisiknya ada perubahan. Yang awalnya pada anak-anak cuma terjadi pertambahan berat badan dan tinggi badan, tapi pada masa remaja mulai terjadi perubahan hal-hal yang lain. Misalnya, mulai adanya ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Terus biasanya apalagi kalau fisiknya, apa yang biasanya berubah pada perempuan? Mulai adanya payudara, ya. Jadi yang mau kan udah mau dewasa, ya. Mulai tumbuh payudara, mulai mengalami menstruasi, ya. Mulai tumbuh rambut-rambut di bagian-bagian tertentu, ya. Termasuk juga pada laki-laki, ya. Terus kalau pada laki-laki apa? Mulai tumbuh janggut. Terus apa lagi? Mulai terjadi perubahan suara, ya. Jadi terjadi perubahan tersebut dipengaruhi oleh namanya suatu hormon pertumbuhan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hormon tersebut selain mempengaruhi perkembangan fisik kita, dia juga akan mempengaruhi perubahan emosional kita, sehingga menyebabkan biasanya kita mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang pertama. Yang kedua, kita mulai malu dengan teman, dengan lawan jenis. Ya, jadi kalau misalnya dulu tuh masih kecil disuruh emaknya belanja, nah pergi nak beli garam ke warung gitu ya. Nah biasanya mau kalau masih kecil, tapi kalau udah besar tidak malu, itu tuh warungnya si itu gitu kan, jadi malu nak jajan di situ. Nah jadi kayak gitu. Jadi itu merupakan hal yang wajar dan hal yang normal akan dialami oleh remaja. Nah tapi adik-adik yang di sini pasti sudah melewati perubahan tersebut. Jadi